Benua Asia, satu-satunya benua terbesar di dunia, menyimpan banyak sekali rahasia alam dan keajaiban yang tak terduga. Dengan luas wilayahnya yang hampir mencakup separuh dari daratan di dunia ini, semua jenis topografi alam sepertinya ada di benua Asia. Dari mulai pegunungan yang tinggi menjulang ke langit, lembah yang beriklim tropis, hingga gurun pasir yang panas, semuanya ada di benua Asia. Salah satu gurun yang menisbatkan dirinya sebagai gurun pasir terbesar dan terluas di Asia adalah Gurun Gobi. Apa dan seperti apakah kehidupan di Gurun Gobi dan bagaimana sejarahnya? Inilah Gobi, gurun terbesar di Asia. Selamat datang di Ruang Makro. Membentang dari Cina di bagian utara dan timur laut hingga sampai ke Mongolia di bagian selatan, Gurun Gobi menisbatkan dirinya sebagai gurun pasir terbesar di benua Asia. Memiliki luas selebar 1,3 juta kilometer persegi, Gobi juga menjadi gurun pasir terbesar kelima di dunia. Pada abad ke-13 hingga ke-14 Masehi, gurun ini masuk dalam wilayah Kekaisaran Mongolia dan memainkan peran sangat penting bagi kehidupan bangsa Mongol. Bangsa Mongol menjadikan Gurun Gobi sebagai jalur sutra yang digunakan sebagai rute perdagangan selama lebih dari 500 tahun lamanya. Tepatnya saat dinasti Han mulai melakukan perdagangan pada 130 tahun sebelum Masehi dan berakhir hingga 1453 Masehi ketika Kekaisaran Ottoman menutup perdagangan dengan Barat. Pada tahun 1923, di Gurun Gobi ditemukan telur dinosaurus pertama yang sangat berkesan di dalam sejarah. Penemuan itu seolah membuka mata para peneliti jika Gurun Gobi juga memiliki peran penting dalam kehidupan zaman prasejarah, terbukti dengan ditemukannya banyak fosil dinosaurus di wilayah padang pasir ini. Di bagian selatan Mongolia, terdapat banyak sekali biara yang berdiri megah sebagai tempat ibadah penganut agama Buddhisme. Keberadaan biara itu tak lepas dari adanya Gurun Gobi yang membentang dari Tibet hingga ke kawasan Mongolia. Dari situ ajaran Buddhisme tumbuh dan berkembang dengan pesat. Namun pada sekitar tahun 1930, saat pembersihan sosialis berlangsung, biara-biara yang megah itu hancur dan hanya menyisakan puing-puing reruntuhan yang tidak lengkap. Gurun Gobi bukanlah gurun pasir yang kering kerontang seperti di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Gurun ini disebut sebagai gurun musim dingin karena wilayahnya yang semi kering. Di satu sisi Gurun Gobi memiliki musim panas yang sangat panjang, dan di sisi yang lain juga memiliki musim dingin yang sangat dingin. Saat musim panas berlangsung, suhu wilayah ini bisa mencapai 45 derajat Celcius, dan itu terjadi pada sekitar bulan Juli. Sedangkan pada saat musim dingin, suhu kawasan ini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Oleh karena itu, tak jarang jika gundukan pasir yang ada di Gurun Gobi sering dilapisi butiran-butiran es selama periode itu berlangsung. Cuaca di Gurun Gobi juga sangat sulit untuk diprediksi. Hal tersebut karena di wilayah ini cuaca berubah dengan sangat cepat. Perubahan cuaca yang terjadi bahkan setiap hari, bukan lagi saja di antara musim. Gurun Gobi juga memiliki permukaan tanah yang umumnya didominasi oleh bebatuan gundul. Adanya pegunungan Himalaya sering membuat hujan bayangan di wilayah ini. Hal ini disebabkan karena pegunungan Himalaya menahan angin dari Samudra Hindia untuk sampai di Gurun Gobi.
Akibatnya hanya sekitar 5% dari gurun ini yang berpasir, sisanya batuan sedimen atau rumput kering yang menutupi daerah ini. Meski terkenal dengan suhu yang ekstrim dan cuaca yang sulit diprediksi, namun gurun terbesar di Asia ini tetap bisa menjadi rumah yang nyaman bagi para pengembara Mongolia yang merupakan salah satu pengembara gurun terbaik di dunia ini. Kurangnya padang rumput, ketersediaan air dan kayu di daerah Mongolia yang memiliki curah hujan paling rendah, membuat pengembara di Gurun Gobi lebih sering berpindah-pindah daripada pengembara di daerah lain. Sebagian penduduk Gurun Gobi hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, sembari melakukan pekerjaan mereka sebagai peternak atau penggembala. Oleh karena itu, rumah tempat tinggal mereka yang bernama Gers Mongolia, jauh lebih kecil dan memiliki lebih sedikit perabotan agar lebih mudah ketika dibawa pindah. Selain menjadi tempat tinggal manusia, Gobi juga menjadi tempat bagi para hewan-hewan kuat yang mampu bertahan hidup di tengah kondisi yang ekstrim. Hewan-hewan di Gurun Gobi memiliki kemampuan bertahan hidup di atas rata-rata hewan lainnya di dunia. Beberapa spesies hewan seperti jerboa, macan tutul salju, rusa ekor hitam, ular beludak, beruang Gobi, unta bakteria liar, dan lain sebagainya hidup dengan kuat di wilayah ini. Jerboa adalah jenis tikus gurun yang dapat ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Afrika Utara dan Asia, termasuk juga di Gurun Gobi. Mereka cenderung mendiami lingkungan gurun yang beriklim panas sebagai pilihan utama. Hewan-hewan ini memiliki kecepatan lari yang cukup tinggi, bahkan saat berada dalam situasi pengkejaran oleh pemangsa, mereka dapat berlari dengan cepat hingga mencapai kecepatan 24 km per jam. Mereka juga memiliki kaki belakang yang lebih besar daripada kaki depan mereka. Kaki belakang yang kuat ini memungkinkan mereka untuk melompat seperti kanguru sejauh 9 kaki yang membuatnya menjadi sulit untuk ditangkap. Untuk menghindari pemangsa, tikus kanguru juga menggunakan apa yang disebut sebagai mode office untuk mengelabui para predator. Dalam mode ini, mereka akan tetap diam untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat. Gurun Gobi juga menjadi rumah bagi unta bakteria liar, ungulata besar berkuku genap dengan punuk ganda yang hidup di Asia Tengah. Meskipun awalnya diperkirakan berasal dari unta domestik yang melarikan diri dan membentuk populasi liar, penelitian ilmiah terbaru mengindikasikan bahwa unta bakteria liar merupakan spesies yang terpisah jauh sebelum proses domestikasi. Saat ini, populasi unta bakteria liar sangat terbatas dan terpencil di Gurun Gobi, sering berkeliaran dalam kelompok beranggotakan 2 hingga 15 individu atau lebih. Sayangnya, unta bakteria liar adalah spesies yang terancam punah, dengan hanya sekitar 1.400 individu yang tersisa di alam liar. Ancaman terhadap mereka termasuk perburuan, serangan dari serigala, dan persilangan dengan unta domestik. Di wilayah yang sama, terdapat juga beruang Gobi, yang merupakan subspesies beruang coklat langka yang hanya ditemukan di Gurun Gobi Mongolia. Beruang Gobi adalah spesies beruang yang sangat terancam punah dan cenderung omnivora, mengkonsumsi akar tanaman serta kadang-kadang mamalia besar. Berat beruang Gobi dewasa berkisar antara 96 hingga 1.308 kg, sementara betinanya memiliki berat sekitar 51 hingga 78 kg. Gurun Gobi sering dianggap sebagai salah satu wilayah yang sangat tidak bersahabat di dunia. Namun, yang menarik, gurun ini menghadirkan kehidupan etnis minoritas yang sangat khas dan juga memberikan tempat bagi beberapa spesies hewan yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa.
Oleh karena itu, Gurun Gobi dengan segala keunikannya patut dianggap sebagai salah satu kawasan yang mengagumkan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.